bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jemaat. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kemurahan dan berkat kasih setia Tuhan. Kita dipertemukan kembali melalui doa pagi pada hari ini. Mari sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan kasih setia yang daripada Tuhan. Kami boleh dipertemukan melalui doa pagi pada saat pagi hari ini. Kiranya Allah sendiri mau memimpin kami, kiranya Roh Kudus mau menolong kami, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh belajar akan firman Tuhan, dan kami boleh memahami dan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kami bertindak. Tuhan, kami serahkan acara doa pagi pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau pimpin hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk boleh menjadi berkat, dan kami boleh belajar untuk lebih tekun dan lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa pagi pada hari ini saya ambil tema ketekunan. Saya mau ambil ayat dari Amsal 8 ayat yang ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Konon suatu ketika hiduplah suatu batu yang sangat besar dan kuat. Dengan kekuatannya itu ia sangat sombong
Dan dia berkata, tidak ada yang dapat meruntuhkan saya, atau tidak ada yang dapat menghancurkan saya. Kemudian datanglah si besi. Dia mencoba untuk menghancurkan batu itu. Dengan sekuat tenaga, besi itu membentur-benturkan badannya ke atas batu tersebut. Tapi hasilnya nihil. Batu itu tidak pecah. Bahkan yang terjadi, besi itu menjadi bengkok. Dan kemudian besi itu pun mundur. Lalu tampillah si api. Dengan kekuatannya, dengan panasnya, api tersebut mencoba untuk membakar dengan maksud untuk melelehkan batu tersebut. Tetapi hasilnya sia-sia. Batu itu tetap berdiri dengan kokoh. Setelah batu dan api itu menyerah, kemudian datanglah air. Ia datang dalam bentuk tetesan-tetesan yang jatuh tepat di atas batu itu. Si batu itu pun menjadi tertawa terbahak-bahak. Dia mengejek air tersebut. Bagaimana mungkin kau dapat mengalahkan aku? Kau hanya tetesan-tetesan air. Tetapi air itu tetap terus meneteskan airnya ke atas batu itu. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan sampai bertahun-tahun. Air itu meneteskan di atas batu tersebut. Kemudian kini si batu sedikit demi sedikit mulai dia merasakan dia tidak lagi bisa menyombongkan dirinya, karena batu tersebut sedikit demi sedikit, karena tetesan air, batu itu menjadi berlubang. Dan karena tetesan air tersebut, batu itu bisa menjadi pecah. Suatu kisah yang sangat luar biasa. Apa yang membuat air tersebut dapat mengalahkan batu tersebut? Itu karena ketekunan daripada air yang diteteskan ke atas batu sedikit demi sedikit, sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan dia tekun bertambah tahun, sehingga batu itu bisa menjadi lubang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga terjadilah kemenangan atas air, sehingga batu itu menyatakan kalah atas air yang tertetes di atas batu itu. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus di dalam Lukas 8 ayat yang keempat sampai yang ke-15, di situ menceritakan tentang perumpamaan tentang seorang penabur, di mana penabur tersebut menaburkan benihnya. Ada yang menaburkan di atas batu-batu. Namun akhirnya di Lukas 8 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata bahwa benih yang ditanam di tanah yang baik itu artinya adalah orang yang mendengar firman
dan menyimpannya di dalam hati yang baik, yang mengeluarkan buah di dalam ketekunannya. Di dalam hal ini, orang yang tekun, dia mau menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, dan juga dia mau tekun di dalam memegang firman Tuhan, maka dia akan mengeluarkan buah dari ketekunannya. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36, di situ juga dikatakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu pun akan memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Hal itu juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Saat kita melihat batu yang besar di dalam kehidupan kita, mungkin batu itu adalah masalah di dalam keluarga, masalah di dalam pekerjaan, masalah dengan teman kita, masalah dengan ekonomi, atau masalah dengan sakit penyakit. Dan mungkin kita merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Sehingga mari melalui firman Tuhan kita mau belajar, kita mau bertekun mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan, sehingga kita dapat mengeluarkan buah di dalam ketekunan tersebut, dan kita dapat memperoleh apa yang dijanjikan Allah di dalam kita bertekun melakukan kehendak Allah. Demikianlah doa pagi pada saat pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mau bersama-sama menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita sama-sama bertekun untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Sebelum kita mau berdoa, kami memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengungkapkan doa secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin kita sering di dalam kehidupan kita kurang bertekun di dalam kita mengasihi Tuhan. Marilah kita mau belajar setelah kita mendengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau belajar seperti air yang menetes di atas batu yang besar, yang kelihatannya tidak bisa terpecahkan, tidak bisa kita melalui akan masalah yang besar. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, kita bertekun mengasihi Tuhan, Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau menuntun kami, kiranya Tuhan mau menolong kami di dalam kami menapaki hidup ini. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
di dalam pekerjaan kami, di dalam segala perkataan kami, di dalam segala perbuatan kami. Kiranya kami selalu ada memohon kepada Tuhan untuk kami selalu bertekun, memegang firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena saya percaya di balik itu semua Tuhan ada rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat pagi hari ini kami juga berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, penyertaan, dan kami bersyukur Tuhan, kalau dengan sampai saat ini Tuhan sudah memberikan damai sejahtera dan juga penyertaan, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera itu hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pejabat, baik dari tingkat pusat, yaitu Bapak Presiden Jokowi, sampai dengan tingkat RT RW. Kiranya Allah sendiri mau menyertai di dalam setiap kebijaksanaan, setiap pemerintahan, sehingga mereka boleh mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pesta demokrasi yang ada di Indonesia yang semakin mendekat. Kiranya Tuhan juga menyertai. Kiranya proses pemilu dapat berjalan dengan baik atas pertolongan dan berkat kasih setia yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau tolong, sehingga orang-orang atau mungkin pribadi-pribadi yang akan mencampur adukan atau mungkin akan mengganggu jalannya demokrasi itu, kiranya Tuhan akan mengingatkan mereka sehingga mereka boleh sadar dan mereka tidak lagi mengganggu akan demokrasi yang akan terjadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Gatot Subroto, di dalam kegiatannya, baik itu persiapan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Kiranya Tuhan mau memberikan pertolongan di dalam segala aktivitas latihan dan juga kemeriahan perayaan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau kawal, pimpin, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan, baik itu di Komisi Anak, Komisi Dewasa Pemuda Remaja, dan juga ibadah umum, baik di GKI Gatot Subroto Purwokerto Pusat maupun Bajem Bumiayu yang dalam proses pendewasaan, dan juga Bajem Wangon, dan juga kami juga berdoa untuk Pos PI Kemutuk Lor. Kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap kegiatannya. Tuhan tolong, Tuhan menyertai, supaya semuanya boleh berjalan dengan berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan kami boleh merasakan bahwa Allah hadir dalam setiap kegiatan, dalam setiap apa yang mereka upayakan, guna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di bawah Yayasan YP3K, dan juga untuk TK Kasih Ibu. Kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan mencukupi segala kebutuhan dan segala apa yang mereka perlukan. Tuhan memberikan hikmat kepada setiap guru yang sudah Tuhan percayakan untuk mereka boleh bertumbuh di dalam iman kepada Kristus.
Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus ada menilik dan menolong mereka, baik di dalam pengobatannya, baik di dalam segala aktivitas atau segala upaya yang dikerjakannya. Kiranya Tuhan mau tolong, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga pada saat ibadah mereka boleh datang kembali, mereka boleh datang dengan setia untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mungkin di dalam kesusahan, mereka yang mungkin di dalam permasalahan. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami rindu untuk selalu dekat dan juga untuk kami selalu mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami pada saat hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.